Kami kira memang beasiswanya persiapan doang gitu kan. Nah ketika itu Pak Anton mengatakan bahwasannya ini sudah langsung dapat beasiswa, dan ketika itu saya sangat emosional, saya langsung nangis ketika itu. Halo, ketemu lagi dengan saya Intan Selni di podcast Yusef Teman LPDP yang tentunya teman-teman udah pasti menantikan nih informasi mengenai seputar beasiswa yang khususnya untuk ke US University. Nah sekarang kita punya dua narasumber nih yang sebenarnya beasiswanya tuh lagi in banget gitu. Teman-teman pasti udah lagi banyak berseliweran di sosial medianya teman-teman, pun mungkin di obrolan-obrolan grup chat ya. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita kenalan dengan dua narasumber kita. Yang pertama di sini ada Mbak Henny Christine. Yeay. Halo. Dan di sini juga ada yang kedua tentunya yang nggak kalah keren adalah Mas Muhammad Agus Herdiansyah. Halo. How are you? Good. Good. Capek? Deg-degan karena podcast ini? Selain itu udah bentar lagi mau pergi. Oke, mau pergi kemana? Oke, kita belum spill dulu ya, karena nanti nunggu ceritanya Mbak Henny sama Mas Agus. Oke, silakan langsung aja memperkenalkan diri nih sama teman-teman Yusef Teman LPDP. Silakan dari Mbak Henny dulu. Thank you Mbak untuk kesempatannya. Oke, mungkin perkenalan, nama lengkapku Henny Christine dan sekarang ini sebenarnya aku kerja juga di salah satu universitas swasta di Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Yeah. So, Mbak Henny lecture ya, dosen gitu. Oke, silakan Mas Agus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Herdiansyah. Nah saat ini saya merupakan dosen pendidikan sosiologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Oke, say hi. Buat teman-teman di Atmajaya dan di Untirta, dua dosennya nih, dosen-dosennya yang keren-keren udah muncul di sini. Kapan lagi ya di podcast officialnya Yusef Teman LPDP ya kan? Oke, nah tadi nih sebenarnya Mbak Henny udah spill sedikit nih, gitu. Mau kemana sih? Oke, mau ke kota Cowboy. Oke, wow, kota Cowboy yang jauh di sana. Jauh di sana, ya kebetulan thank God aku keterima di Dallas Baptist University. Congratulations. Thank you. Di mana coba tadi di mulai? Dallas Baptist University Okay. di kota Dallas, Texas. Oke, wow, beneran kota Cowboy. Cowboy kan? Oke, kalau Mas Agus nih, spill sedikit dong Mas. Oke, alhamdulillah setelah proses yang cukup panjang Mbak, aku keterima di Teachers College University di Columbia University, New York. Oke, yang satu The Big Apple, The Big Apple. ya. Yang satu di Cowboy. kota Cowboy. Tapi sama-sama di Amerika. Yeay, congratulations for you too. Dan Thank you. sebenarnya kita pengen ngomongin beasiswa apa sih? Ini yang membuat teman-teman ke US nih, beasiswa apa? Spill sedikit dong dari Mas Agus dulu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi kami berdua ini merupakan awardees dari beasiswa Pathway. Nah, tahun lalu itu dibuka jalur beasiswa Pathway untuk dosen di LPTK atau PPG seperti itu. Nah, itu kami diterima, kemudian ada pelatihan untuk persiapan, pelatihan bahasa, pelatihan penulisan statement of purpose, dan penulisan proposal begitu. Dan kami pelatihan selama 3 bulan secara luring dan daring. Kemudian kami diminta untuk mendaftar ke kampus tujuan kami masing-masing gitu. Oke, keren. Dan akhirnya mendapat LOA gitu ya dari Columbia University. Yes. Kayak gitu. Nah, kalau Mbak Henny ada yang mau ditambahin nggak dari beasiswa Pathway program? Mungkin ada lebih tepatnya lagi ya, beasiswa Pathway program dari Beasiswa Pendidikan Indonesia. Betul. Nah, Ini ada yang mau ditambahkan? ya ini mungkin tahun lalu itu karena khusus LPTK yang memiliki PPG, program pendidikan guru gitu ya. Mungkin untuk support guru-guru yang dosen yang terlibat di program PPG ini. Jadi memang kesempatan Pathway program ini
kayaknya keren banget buat kita. Buat Blessing kita banget, yang blessing. blessing banget karena awalnya cuma berpikir kan, wah ini pathway program aja gitu, tapi ternyata ada plus-plus di dalamnya. Iya. Nah, itu yang Nyangka bikin nggak amazing. sebelumnya? To be honest nggak nyangka, To be kalau aku nggak. Ketika itu ya Mbak ya, ketika pembukaan pertama itu kan dihadiri oleh Pak Anton selaku Direktur BPI begitu ya. Direktur BPPT. Ya, BPPT, ya benar-benar BPPT. Oke. Nah, ketika itu kan kami 30 orang ini di-invite untuk datang ke Malang gitu untuk pelatihan. Nah, kami kira memang beasiswanya persiapan doang gitu kan. Nah, ketika itu Pak Anton mengatakan bahwasannya ini sudah langsung dapat beasiswa, dan ketika itu saya sangat emosional, saya langsung nangis ketika itu. Oh my god, Iya. bukan oh my god ya, thanks Iya, gitu kan. Sehingga Saya nggak nyangka banget Iya. udah langsung dikasih beasiswa langsung begitu. betul. Nah, karena memang di pengumumannya persiapan gitu, dan saya benar-benar sangat emosional saat itu, kayak ya ampun udah tahap ini gitu loh, tinggal mendapatkan LOA-nya waktu itu. Dan mudah-mudahan saat ini buat teman-teman tahu sebenarnya beasiswa pendidikan Indonesia sedang buka, beasiswa pendidikan Indonesianya ya, gitu, sedang buka. Kalau nggak salah hingga Juni ini ya, gitu, hingga pertengahan Juni ini mesti buka, dan kita juga baru aja tahu nih gitu. Udah dibuka juga untuk beasiswa pathway program tahap 2 ya. Kayak gitu. Jadi buat Mas Agus dan Mbak Heni ini adalah yang tahap 1. Nah, mungkin kita akan lebih bicara mengenai persiapan ya gitu. Jadi beasiswanya ini kayaknya ada sedikit perbedaan ya gitu dengan konsep yang dulu dengan konsep yang sekarang, dan tentunya aku malah lebih suka kita ngomongin latar belakang keren banget ya gitu. Latar belakangnya, maksudnya sekarang tuh banyak banget beasiswa berseliweran gitu loh. Ya kan? Gitu. Bukan hanya LPDP yang tentunya teman-teman ketahui itu, kayaknya paling banyak orang-orang mungkin mengetahui mengenai LPDP, tapi ternyata ada loh beasiswa khusus untuk para pendidik ya, tenaga pendidik. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih BPI itu beasiswanya tuh apa aja? Gini, kalau sebenarnya kan pendanaannya sama ya dari LPDP, namun kalau di BPI ini difokuskan untuk pegawai di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, begitu, jadi Kemdikbudristek. menurut saya ini persaingan antara BPI dan LPDP itu lebih diperkecil gitu ruang lingkupnya, sehingga kita bersaing dengan pegawai Kemdikbud aja di bawah naungan Kemdikbud gitu. Kalau misalnya di LPDP kan kayak open banget gitu buat reguler sama untuk jalur-jalur itu gitu. Namun ketika BPI ini menurut saya lebih ruang lingkup seleksinya atau pesaingnya itu lebih sedikit dibandingkan LPDP. Dan lebih cocok juga mungkin ya untuk teman-teman yang basic latarnya memang tenaga pendidik atau di area lingkungan pendidikan ya, seperti itu. Nah, untuk BPI ini sendiri itu beasiswanya teman-teman tahu nggak sih untuk jenjang apa aja? Ada yang tahu? Semoga saya nggak salah nih. Kalau nggak salah kan ada S2, S3. Cuman yang tahun kemarin itu yang saya lihat secara pribadi itu benar-benar kayak such an amazing for a lecturer gitu ya, buat para dosen yang khusus dapat kesempatan untuk bisa sekolah ke luar negeri atau kan ada dalam negeri juga ya yang BPI kan. Jadi kesempatan itu tuh kayak bagus banget gitu. Terlebih yang tadi Mas Agus bilang ya, khusus gitu buat tenaga pendidik, khusus buat dosen, itu sih luar biasa sih kesempatan buat kita. Dan menambahkan Mbak, untuk yang tahun ini kan saya ikut juga waktu itu sosialisasi BPI dari BPI yang baru-baru ini. Setahu saya ada S1-nya juga gitu. Nah, itu saya ikut sosialisasi kan waktu itu tentang itu. Kemudian saya ngelihat mereka itu udah tamat SMA udah dapat beasiswa dari BPI untuk luar negeri gitu. Nah, menurut saya ini bagus banget untuk adik-adik yang baru lulus SMA juga, yang mungkin masih SMA dan bisa mempersiapkan persiapan bahasa Inggrisnya dan sebagainya begitu. Dan karena memang persiapan untuk tes bahasa Inggris itu cukup lama begitu, sehingga teman-teman yang adik-adik yang kelas 10, kelas 11 itu udah mulai mempersiapkan beasiswa BPI ini gitu. Karena memang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada, Mbak, tidak ada
beasiswa S1 yang ke luar negeri gitu. Nah, BPI melihat ini sebagai satu peluang. Banyak loh sebenarnya anak-anak SMA ini yang punya potensi untuk ke luar negeri tapi tidak ada beasiswanya begitu. Dan tahun ini S2-nya itu nggak ada, kalau nggak salah saya nggak ada. Itu karena BPI menganggap bahwasannya untuk beasiswa S2 itu banyak. LPDP, Fulbright dan lain sebagainya itu untuk S2 begitu. Nah, sehingga untuk BPI sendiri S2-nya itu nggak ada gitu. Oke. Ini juga mungkin teman-teman juga wajib banget untuk kalau aku usul sih juga follow di ini ya, awardee BPI ya, betul. gitu. Jadi BPI itu Beasiswa Pendidikan Indonesia itu punya namanya channel communication-nya di sosial media itu ada namanya awardee underscore BPI. Jadi teman-teman sebenarnya bisa follow di situ dan kemarin sih itu sebenarnya di tanggal berapa ya? Di tanggal ini ya udah ada sosialisasi ya, tanggal 2 Mei gitu. Di awal bulan Mei itu sudah ada sosialisasi pembukaan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, mungkin untuk degree-nya dan mungkin ada non degree kalau nggak salah kan dari ISMA juga masuknya ke situ ya, gitu. Itu nanti bisa di cross check seperti itu. Nah, setahu saya kalau untuk S1 itu memang ada namanya Beasiswa Indonesia Majunya, gitu. Betul. Namanya BIM gitu. Itu bagian dari BPI, di mana memang itu adalah beasiswa untuk S1, cuma memang saat ini lingkupnya masih untuk yang kalangan berprestasi ya, gitu. Betul. Gitu. Baik yang di dalam negeri dan di luar negeri, gitu. Terus kemudian untuk yang S2 gitu. Nah, coba teman-teman nanti bisa cek lagi beasiswa di BPI-nya ya, seperti itu. Kalau setahu saya sih masih ada kayak gitu. Yang tidak ada itu adalah beasiswa yang prestasi yang untuk S2-nya. Beasiswa Indonesia Maju yang S2. Beasiswa Indonesia Maju yang S2 gitu. Jadi silahkan dicek seperti itu. Nah, dan BPI ini sendiri itu juga bukan hanya melibatkan untuk tenaga pendidik, ada juga untuk pelaku budaya. Nah, jadi teman-teman untuk penggiat kebudayaan, seniman dan lain-lain sebagainya itu bisa sebenarnya banget mendaftar di beasiswa ini. Dan beasiswa ini masih buka dan terbuka banget peluangnya kayak gitu. Karena yang tadi bisa disebutkan sama Mas Agus dan Mbak Heni, sebenarnya akhirnya akan meluaskan gitu ya kesempatan bagi teman-teman yang sesuai dengan karakteristik awardee-nya ya, calon awardee-nya kayak gitu. Nah, sekarang Mas Agus dan Mbak Heni nih, gimana persiapannya? Kapan berangkat sih rencana? Kayaknya dari rombonganku yang tahap pertama, kayaknya kalau ke Amrik dapat LOI terakhir, tapi pertama duluan berangkat 30 Mei ini. Bulan ini banget? Banget. Oh, banget, wow. Gitu. 30 Mei. 30 Mei sudah berangkat. Ini sayang berarti sebelum 30 Mei. Wow. Tadi habis ngurus dulu. Karena kan saya kan dosen, jadi memang harus ngurus berbagai administrasi kampus untuk berubah status jadi PTB. Gitu. Jadi kalau dosen kan karena kita terdaftar di PD Dikti, jadi kita memang harus urus status itu. Jadi sebelum keberangkatan sebisa mungkin ini harus sudah selesai. Tugas belajar nih, Mbak. Iya, jadi tugas belajar, betul. Wow, ini sebenarnya kayaknya kita lagi dikejar-kejar gitu kan. 30 Mei udah berangkat dan sendirian. Oh my god gitu. Dan langsung ke kota Cowboy. Jadi karena pesawatnya banyak tuh. Iya, jadi excited but rush. Iya, oke. Visa udah aman? Definitely aman. Oke, udah tinggal berangkat ini. Oke, udah berapa koper? Menuju 3, enggak deh. enggak, kayaknya mesti disortir lagi. Supaya nanti dari sana ke sini yang banyak. Nah, betul sekali. Ternyata udah banyak yang sharing-sharing kan bawa buku gitu kan ya. Semoga bawa apa lagi gitu ya. Siapa tahu bawa calon suami juga gitu. Iya. Amin.
Just kidding. Tiba-tiba bawa bule di sana gitu kan. Nah, terus tapi kan teman-teman kan lama ya di sana gitu. Betul. 4 until 5 years. 5 years. Oke, so lama gitu. Jadi Bener-bener. ya masih bisa lah bolak-balik untuk membawa sesuatu. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, Mas Agus sendiri nih persiapannya gimana, Mas? Nah, saat ini saya masih menunggu form di S2019 ya, Mbak. Karena memang saya kan akan mulai kuliahnya itu di fall 2024 gitu. Orientasi kampusnya akan dimulai pada tanggal 27 Agustus dan sekarang ini kita masih menunggu di S2019 formnya untuk mendapatkan visa J1-nya begitu. Nah, jadi sekarang masih menunggu once saya mendapatkan DS2019-nya saya bisa apply for the visa gitu. Oke, baru itu ya ngurus berapa koper, segala macem. Betul. Belum sejauh Bu Heni. Belum sejauh Bu Heni. Oke. Bu Heni sendiri udah. Oh iya, jangan lupa berarti bawa ini ya alat-alat kesenian I think atau oleh-oleh dari sini buat sana. Kemarin ya? udah dipesankan memang ya. Terlebih yang mencirikan khas Indonesia gitu kan. Iya, lupa bawa kebaya dan segala macam ya. Iya, betul. Itu susah loh nyari. Iya, biar nggak bolak-balik gitu. Betul. Gitu. Ya. Karena dari banyak teman-teman yang datang ke ini ya podcast kita gitu, mereka selalu bilang karena kan banyak banget conference gitu ataupun ada acara-acara kebudayaan kayak gitu di kebudayaan kita yang di sana ataupun sebenarnya acara di kampus yang kemudian kita akhirnya berpartisipasi kayak gitu dan itu pasti memerlukan pakaian dari sini meskipun di sana permias bisa bantu sih ya. Saya kaya sama permias ya baik-baik ya. Tolong ya. Sama 2 dosen kita ini yang akan berangkat sebentar lagi. Jadi sebenarnya kegiatan Pathway-nya itu di 2023 ya? Betul. Di 2023 dan fall 2024 ini memang harus berangkat. Fall, summer. Oh iya. Masih summer. Oke. The latest fall ya? Iya, the latest fall. Oke. Untuk angkatan pertama program Pathway ini. Teman-teman sendiri tadi sebenarnya udah sempat di-spill sedikit sih sama Mas Agus gitu mengenai Pathway program ini ngapain aja gitu. Bisa di-spill lebih detail dong gitu. Ngapain aja di Pathway program ini gitu. Oke, ya. Pastinya kan persiapan bahasa dari 4 skills yang perlu banget gitu ya untuk kita kuasai selama kita mengikuti program. Tapi di sisi lain waktu saya ingat ya, kan kita waktu apply itu kan harus ada research proposal. Nah, research proposal itu tuh dibahas lagi, terus didampingi, ini udah bener apa belum, terus udah straight to the point belum gitu. Jadi bener-bener didampingi hal itu. Terus yang kedua tadi ada kita latihan kayak interview. Kalau kita waktu nanti sebelum dapat LOA itu kan biasa di interview nih, pengalaman saya ya, pasti Mas Agus juga sama. Nah, itu dipersiapkan juga apa yang harus kita cara menjawab atau bagaimana kita menjelaskan gitu tentang personal statement kita yang itu pun dibantu dan dilatih gitu untuk pendampingannya. Jadi ini ya benar-benar komprehensif ya gitu. Banget. Jadi jangan dibayangkan kalau kita misalnya search Pathway program that's peningkatan bahasa, maksudnya kayak gitu. Tapi ternyata apa yang program teman LPDP bersama Kemendikbudristek ini itu lebih dari itu. Betul. Gitu. Dan plus yang lain. Betul. Gimana nih? Kayak kan kita tahu bahwasannya di sistem untuk to get an LOA dari US universities itu mereka akan review secara holistik begitu. Kalau kayak negara lain as long as you have the supervisor then you are good to go gitu. But for US University it's the different game gitu kan. Nah, kalau di sini itu kan kita harus ngumpulin statement of purpose, kemudian juga dari recommendation letter, kemudian juga nilai bahasa Inggris kita gitu. Nah, itu kita juga dibantu untuk kira-kira statement of purpose-nya supaya menarik US University gitu. Kemudian
kita juga tadi dibantu wawancaranya apa saja sih yang harus kita sebutkan, why kalau di TC ya Mbak ya, di TC Columbia itu DTC itu apa? Coba sorry. Jadi saya mau perkenalkan juga nih, saya itu keterimanya di Teachers College, Columbia Teachers University College, gitu. ya. Jadi kalau Teachers College ini memang fakultas keguruannya dari Columbia University. Nah di sini kita harus menjawab 3 pertanyaan: why you, why now, why TC. Gitu. Why you, why now, why DTC banget. Iya benar. Why di Teachers College gitu. Jadi kayak bener-bener kita itu punya goal yang ingin kita capai, dan setelah lulusan kita mau ngapain dengan degree yang kita punya gitu. Sehingga menurut saya itu yang penting sekali kalau teman-teman nanti apply di US University, your life story-nya tuh bener-bener kayak sebelum ini kalian udah ngapain, sekarang currently what you are doing, kemudian future-nya mau ngapain gitu. Karena saya kita punya teman-teman juga yang istilahnya nilai bahasanya tinggi gitu, tapi kayak ke reject karena memang it's like this university bukannya kita kurang ya, bukan kita yang kurang, namun nggak fit aja gitu. Kayak ada yang bilang kayak nyari kampus di US kayak nyari jodoh gitu. Nyari jodoh. Ya benar. You're the best fit, right? Iya, yang fit gitu. Kayak bukan tentang kita aja, tapi tentang apa sih yang bisa diberikan oleh kampusnya untuk kita. Jadi bukan kayak satu pihak aja gitu. Dua-duanya harus ada benefit, simbiosis mutualismenya gitu. It's really great Ini belum cerita yang stressful momennya loh. Oke. Nah, tapi yang menarik ini kan kayak tadi gitu. Dibilang kita harus benar-benar best fit gitu. Best fit itu bukan cuma dilihat dari ranking ininya loh, ranking majornya. Betul. Bukan dilihat dari kampusnya juga gitu. Bisa jadi mungkin ada hal-hal lain nggak sih? Mungkin Mbak Heni nih ya. Aku sebelumnya kita udah sempat cerita gitu. Betul. Kayaknya ada hal yang ternyata belum tentu sama best fit di Mas Agus gitu, belum tentu sama sebenarnya best fit di Mbak Heni. Coba mungkin Mbak Heni bisa dijelaskan. Ya, karena gini, to be honest nih, jurusan yang aku dapat ini itu kayaknya kan beda banget gitu ya. Saya dari pendidikan, for your info Mbak, saya kan ambilnya leadership studies. Nah, which is ternyata kita waktu didampingi sama USAID, teman LPDP dan ini, kita perlu open minded gitu loh, buka pikiran kita sebenarnya jurusan yang mau diambil itu bisa menjawab nggak sih kebutuhan 4 tahun ke depan ya, kalau saya lulus atau enggak, saya lulus atau bukan lulus atau enggak ya, tetapi hingga saya lulus tuh fit atau enggak. Nah kita nggak boleh egois juga gitu, karena kita harus berpikir apa ya kontribusi saya buat Indonesia gitu 4 tahun ke depan. Nah saya backgroundnya PPG gitu. Nah apa yang mau saya bawa? Nah itu tuh benar-benar terbuka pemikirannya bahwa wah saya harus benar-benar punya yang tadi Mas Agus bilang, visi kita ke depan itu. Jadi bukan hanya tentang oh ini kampus ini bagus, oh ini kampus ini keren, wah terpandang apa segala macam. Tapi menjawab nggak sih kebutuhan yang kita mau cari gitu. Dan kadang kita suka terjebak dengan major-major yang terkenal gitu namanya gitu ya. Oh ini Bonafit dan ini. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih apa yang kita pelajari di situ? Nah itu kayaknya lebih penting, dan itu keren sih karena pendampingan itu yang membuka wawasan saya. Kalau saya pribadi sih gitu. Oh oke, saya harus tahu nih sebenarnya apa. Ya. Dan juga dari yang aku tahu ya gitu, aku kan juga nggak tahu semua gitu. Sebenarnya kampus-kampus di US pun gitu, mau di bagian mana, itu mereka secara merata, maksudnya secara fasilitasnya itu sama gitu. Betul. Misalnya ya punya tempat untuk sportnya kayak gitu. Dan kemudian juga punya tempat untuk mahasiswanya itu sendiri, misalnya untuk berkegiatan, kemudian bahkan hingga ke fasilitas kesehatannya. Betul. Gitu. Dan terlebih juga mereka saat ini semua kayaknya hampir rata deh, semua udah pada punya aplikasi yang security aplikasi yang bukan security aplikasi, jadi satu apps gitu, dan itu bisa semuanya dapat di situ gitu. Jadi ini mungkin agak berbeda gitu dengan kita gitu ya, misalnya
yang jauh di sana dan yang ada di ibu kota mungkin agak berbeda. Tapi kalau di Amerika itu mereka ya hampir sama semua gitu. Dan itu memang kayak jadi hal fasilitas yang harus dimiliki oleh setiap kampus seperti itu. Dan apalagi sekarang hampir semua kampus gitu itu juga memiliki ya sistem security yang bagus. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang dibicarakan sama Mas Agus dan Mbak Heni ini tips buat teman-teman gimana caranya memilih your best fit university in US University dan major. Kayak gitu. Ini mau nambahin nih Mbak, ini ketika kan alhamdulillah saya kemarin tuh dapatnya lebih dari 1 LOA ya Mbak. Wow. Spill dong di mana nih? Okay. Satu lagi. Jadi ceritanya gini, pagi-pagi tuh saya dapat email dari Professor Pennsylvania State University. Congratulations, you are admitted to this program, and today, 2 more days, there will be an official letter from the admission team. Oke, santai nih Bu, santai. Oh, alhamdulillah udah dapet nih 1 nih, at least secure 1 aja tuh udah bersyukur banget Mbak. Oke, kemudian waktu itu saya tuh harus catch a bus gitu, karena kita ada kegiatan di luar kota gitu kan. Masuk email dari Columbia University. Buka nggak ya, gitu kan? Udah siap-siap mau berangkat nih Mbak, udah mau motoran kan? Nanti aja lah, paling juga nggak terima. Soalnya itu kayak ini tuh kalau Teachers College itu fakultas keguruan pertama di US gitu, kayaknya nggak masuk deh gitu. Udahlah, yang penting gue udah dapat 1 LA gitu kan. Kayak jalan nanti aja lah. Kayaknya nggak masuk motoran nih. Masuk nggak ya? Nggak apa-apa, nggak masuknya nggak apa-apa. Sekali udah nyampe dalam bus, buka portalnya, terus open your admissions decisions here katanya. Terus true change begins here. Oke. Terima nih. Bahasanya udah beda ya. Bukan thank you tuh. Bukan konkret. Awalnya kan kalau thank you kan ya. Bukan konkret. Itu kayak bener-bener mempersiapkan kita untuk posting gitu loh, bisa diposting gitu kayak true change begins here. Congratulations, you are admitted to TC gitu. Oke, tapi it doesn't stop there. Karena gini kan, kan proses wawancara di Penn State itu profesor welcome banget gitu. We can do the I told him that saya tuh perlu untuk mengembangkan PPG. Saya bilang, bisa nggak dibantu? Oh, kita punya program itu gitu. Profesornya sangat welcome banget gitu kan. Nah, saya bingung nih antara saya dapat 4 nih Mbak ya, LOA. Teachers College, kemudian Pennsylvania State, Ohio University in Athens, and North Carolina in Charlotte. Nah, dari 4 ini 3-nya wawancara. Tiga profesor ini dari North Carolina, Penn State, dan TC ini semuanya itu welcome banget. Kayak they can give me something gitu, and I can get something from them also. Kayak kemudian saya tuh nggak enak buat nolaknya gitu loh, buat nolaknya kayak bingung. Waduh, orang Indonesia banget ya. Sungkan kan? Walaupun ketika itu saya dapatnya di TC Columbia, saya nggak langsung bilang oke gitu. Saya coba untuk mengumpulkan data-data, kira-kira saya akan decide yang mana gitu. Kayak akhirnya saya konsultasi dengan salah satu rekan saya waktu itu, salah satu organisasi volunteering in Asia namanya di Jogja. Nah, beliau itu orang US namun ngajarnya di Sweden sekarang. Oh ya, American nih ya. Iya, American. She's an American tapi ngajarnya itu di Sweden sekarang. Saya tanya, saya ini dapat 2 LOA waktu itu kan, antara Penn State sama Columbia gitu. Jadi dia tuh kasih konsiderasinya, dia nggak bahas sama sekali tentang profesornya, Mbak. Ini bedanya sama negara lain ya. Kalau negara lain kan your professor is your life gitu. Kalau di US tuh nggak, dia bilang kamu harus konsiderasi mengenai KJRI-nya, Indonesian community-nya, kemudian tentang public life di sana ya. Tentang life-nya dia nggak sama sekali. Oh, your profession should be this, enggak. Cuman life-nya, kamu akan 4 tahun di sana, kamu gimana, kamu tuh lebih nyaman dengan kota besar atau yang kotanya tidak terlalu besar, dan kamu harus
driving everywhere gitu. Iya. Nah kayak di North Carolina dan Penn State harus driving katanya gitu. Sedangkan kalau di New York City itu kan subway-nya bagus banget gitu. Bagus ya, semuanya bagus ya. Barulah di situ saya kasih desisi bahwa I will go to TC Columbia gitu, karena memang saya pribadi suka dengan kota dan saya juga belum bisa nyetir, sehingga itu yang membuat saya Public transportasi akan menjadi pilihan yang tepat. Betul. Jadi kalau teman-teman nanti one day punya pilihan beberapa kampus, ya itu kalian harus konsiderasi juga bagaimana hidup di sana selama kalau S2 1 tahun, kalau S3 4 sampai 5 tahun di sana begitu. Oke. It's good point gitu. Karena kemarin juga kita sempat ngobrol ya gitu. Dirimu mau spill mengenai itu atau gimana? Kayaknya karena nyambung apa yang kemarin kemarin kita obrolin. Iya, aku pernah spill ya sama Mbak ya, kalau kita pilih jurusan atau kita pilih kota atau kita pilih university, kayaknya nggak akan jauh-jauh dari kepribadian. Iya. Kepribadian kita menentukan gitu ya. Karena best fit-nya kan best fit ke kita. Betul. Kita yang menjalankan. Iya, Mas Agus kan spill-nya engage. Kalau engage itu kan pasti nggak asal milih gitu kan ya. Dan apalagi temanku pernah ngomong nih, Hen, lu tuh bukan berkunjung, lu pindah. 4 tahun itu pindah. Bukan wisata, bukan berkunjung. So, think wisely. Jadi benar-benar itu satu, kepribadian ya saya tuh mau seperti apa. Mungkin Mbak lihat ya, kepribadian saya sama Mas Agus beda banget gitu. Jadi saya benar-benar harus benar-benar fit in gitu ya, yang benar-benar cocok. Dan terlebih tadi sih poin bagus dan yang diingatkan itu adalah for the 4 next years itu ngapain dan buat apa. Betul. Gitu. Iya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu pilihan kenapa memilih universitas tersebut dan kenapa memilih major tersebut, karena bener gitu 4 tahun gitu loh gitu ya, itu benar-benar udah pindah yang bisa jadi sampai 5 tahun misalnya kayak gitu ya, mudah-mudahan 4 tahun selesai. Amin. Seperti itu. Dan ini aku seneng banget gitu dapat 2 guest ini benar-benar memberikan tips and trick buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pada berjuang untuk BPI gitu. Setahu aku sih untuk yang luar negeri itu tutup di akhir bulan ini ya, bulan Mei kayaknya. Gitu. Karena kalau yang dalam negeri masih hingga Juni gitu. Tapi untuk yang pathway gitu itu masih hingga pertengahan Juni. Gitu. Jadi pathway ini adalah beasiswa persiapan ya guys gitu. Jadi jangan kebalik gitu. Beasiswa persiapan. Jadi berangkatnya tahun berapa? Tahun 2025. Oke. Berangkatnya tahun 2025. Kayak gitu. Jadi bukan di tahun ini kayak Mas Agus dan Mbak Heni, mereka berkegiatan pathway di programnya itu di tahun 2023, kemudian baru akan berangkat di summer atau fall di 2024. Betul. Seperti itu. Dan kemudian teman-teman nih semua udah banyak persiapan dong ya. Sambil menunggu yang lain-lainnya gitu. Udah punya list apa aja nih? List mau kemana di sana? Di-spill dong. Ini gini. Karena pasti rute berpergiannya itu beda. Betul. Mbak Hen ini di Texas gitu. Betul. Which is pesawatnya itu berganti-ganti kayak gitu. Nah, Mas Agus ini di kota besar, gitu, di kota besar, Big Apple gitu. Pasti lokasi tempatnya yang mau dituju beda-beda nih. Silakan. Mau kemana aja nih listnya nih? Ini sih kan karena memang kalau di New York itu kan New York City ya, exposure-nya gede banget gitu. Kayak you know what Times Square. Banyak Orang Indonesia tiba-tiba. Betul. Motivational song aku tuh ini Empire State of Mind. New York, come with Jaga, almost every day gitu kan, New York gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi memang kayak di sana itu kayak udah patung Liberty di sana, Times Square dan semuanya ada di sana gitu, dan saya memang suka kota gitu. Kemudian yang saya concern memang ya tentang living expenses-nya yang cukup wow gitu. Karena satu sih Mbak, kan saya tuh nggak bisa rambut panjang. Tapi kan pakai beasiswa ya. Betul. Pakai beasiswa loh, oke. Betul. Saya tuh nggak bisa rambut panjang ya. 1 bulan sekali tuh harus potong. Oke.
paling enggak itu saya udah riset nih tempat potong rambut yang Potong rambut. jangkaunya di mana gitu kayak. Wow, ini mind blowing banget. Iya. Kalau makanan saya masih Di luar dugaan. masih bisa adaptasi lah gitu. Tapi kalau potong I think rambut. kalau di Big Apple kayaknya nggak gitu ribet ya kalau soal makanan karena kan betul. Banyak Iya. banget. Multicultural. Ya, Ya, betul. Indonesian community juga banyak Banyak. di sana, Betul, gitu. betul. Dan ternyata yang bikin ribet adalah Rambut. Rambut. tempat haircut Iya. yang mungkin harganya masuk kantong Yes. sesuai dengan kantong. Kadang tuh saya sangat Benar. menikmati, oh di sini cuma 15.000, 18. Oh, Oh my sesuatu. god. Ya Allah, Kalau di sana tuh 15.000. yang paling murah tuh $7 gitu. Iya. $7 itu sekitar 200-an ribu kayak. Kali 16.000 deh kan. Iya, Oh. kayak, Wow. Ya mind blowing kan. Di luar Haircut. dugaan. Yang masuk list adalah haircut. Iya, itu harus udah spot tuh di tempat mana yang bisa dapat $7 itu yang paling murah udah. Wow. Oke. Kalau bisa pergi berapa kali naik subway itu. Dikejar kayak. Ya. Oke, Mbak Heni, gimana nih Mbak Heni nih? Kalau aku nggak tahu nih ya kebetulan atau enggak, cuman nih boleh mention merek nggak sih? Aku tuh suka makan ayam kan. Oke. Nah, suka makan ayam dan ada list nih. Oke. Kalau di Jakarta ya list ayam terenak buat saya. Wow. 1, 2, 3 gitu kan ya. Nanti boleh spill listnya ke aku ya. Semoga selera kita sama ya. Jadi list pertamaku itu adalah Texas Fried Chicken. Dan itu udah lama ya. Wow. Udah lama ya. Udah lama ya. Udah lama nih sebelum tahu ini dan satu hal Dulu ada di Jakarta. ada kan ya. Tapi ya itu kok bisa-bisanya temenku satu, aku nanya nih, ini ngapain ya? Apa yang mesti aku cari? Gue inget lu suka ayam ya, lu mesti cobain ayam di sana. Beneran Memang Texas enak. fried chicken. Literally Texas. Iya, literally fried chicken. Texas without kalau nggak usah nyebutin Texas fried chicken karena you udah di Texas gitu. Jadi mau cari hunting fried chicken yang katanya memang enak. Oke, Tapi nggak tahu ya, wow. ini mesti di cross check. Tapi itu yang Kan nanti buktiin kayaknya sendiri di sana. nomor Nanti satu. buktiin sendiri. Buktiin sendiri di Ya, sana. saya akan buktikan itu. Oke. Kalau list untuk tempat-tempat ya rata-rata mereka pada di sana pada suka hiking. Saya rasa kalau Ya, misalnya pasti. di Texas biasanya ya hiking Ya, betul. Kayak gitu. Itu udah pasti dieksplor. Udah pasti dieksplor. Oke, udah ada listnya atau kayak Belum, masih cari, Oke, masih cuman cari. udah ada beberapa referensi yang kayaknya itu akan semua menjadi excited tempat buat aku karena ini kan the first time untuk pergi dalam waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa explore, I will do it all. Oh iya. Bukan pergi, pindah. Oh ya, Pindah 4 tahun soalnya. 4 tahun. Ya, benar. Gitu, 4 hingga 5 tahun kayak gitu. Nah, terus teman-teman nih, selain tadi ya kita ngomongin soal lokasi makanan, lokasi haircut seperti itu. Nah, teman-teman ada ini nggak sih sudah berkontak dengan mungkin teman-teman Indonesia di sana gitu? Apakah itu jadi satu list teman-teman yang mungkin dari sekarang sudah dipersiapkan gitu? Betul. Oke, alhamdulillahnya kan memang yang S2 banyak banget yang akan di sana dan Iya. saya juga punya teman yang baru lulus dari TC juga, jadi saya udah tanya-tanya gimana di sana begitu. Dan ya itu sih kalau yang dari karena memang di New York City tuh banyak banget Indonesian orang community. Indonesia. Dan aku rasa kalau di Columbia lebih banyak lagi dibandingkan NYU, pasti lebih banyak Betul. di Columbia. Betul. Gitu. Nah, kalau Mbak Heni? Wah, kalau aku nih amazing banget. Pagi dapat LOE, Heeh. siang udah ada mahasiswa Indonesia yang email aku. Oke. Wow. Iya, keren Serius? banget ya. Serius. Dia bisa tahu kontak dirimu dari? Nah, ini Oh my God, one amazing. of the interactive satu cerita yang menarik gitu ya maksudnya. Karena gini, direkturnya PhD di kampusku itu singkatannya kan DBU ya. Yeah. Itu bener-bener very helpful dan bener-bener kayaknya membuat aku tuh semoga nyaman gitu loh. Jadi bener-bener itu aku pagi dapet LOE, siangnya itu langsung ada yang perkenalan, halo Kak Heni. Saya Sheila, saya mahasiswa PhD di DBU. Saya diperkenalkan oleh ini, Dr. Mary. Wah, itu sampai kayak, aku aja deg-degan loh. Itu sampai merinding waktu itu baca. Wah, saya langsung bener-bener kayak dapat komunitas. Helpful banget gitu ya. Sangat Wow. helpful. Yeah. Itu bener-bener, itu
tersentuh banget sih pas itu. Saya langsung dengan apa ya, tanpa agak sedikit putus urat malu tanya semua gitu. Karena pasti itu satu hal yang penting ya. gitu. Apalagi sorry, I wanna ask. Ini pertama kali ke US. Saya udah 2 kali. Udah 2 kali, oke. Artinya udah punya pengalaman dong. Iya, tapi kan nggak pindah ya. Iya, oke. Dan mungkin nggak ke Texas, Betul. gitu, ya kan? Tidak ke sana, Ya biasanya betul. kan ke New York, gitu, ke Iya. Washington, gitu. Nah, Mas Agus baru pertama kali, dan ini wow banget. Dan ketika misalnya ada community, ya atau ada Indonesian people di sana, tentunya sangat berasa Banget keluarganya. ya. Betul. And then talking about helpful Mbak, kan kalau misalnya di for PhD program gitu mereka nggak terima banyak siswa. Nah bahkan di tahun saya ini untuk cohort saya itu satu program itu cuma 4 orang. Iya. Wow. Nah jadi kayak 3 itu dari US, sekali. saya sendiri dari Indonesia gitu. Dan saya sempat tanya sama supervisor saya itu, udah ada nggak sih orang Indonesia yang kesini ke program ini? Iya. As long as you remember belum ada begitu. Namun udah diperkenalkan juga dengan senior saya istilahnya ya, yang udah first year sama second year, dan mereka juga sangat helpful gitu. Indonesian ini? No, no, tapi ketika Other country. mereka itu saya tanya, mereka sangat respon gitu tentang housingnya, tentang student life-nya di sana gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kita udah sampai di sana, bahkan pun belum sampai pun kita udah dibantu banget gitu. Betul. Dan itu bantuan itu nggak hanya dari Indonesian people di sana atau Indonesian community di sana, tapi juga dari profesornya gitu, atau bahkan yang kayak tadi gitu tiba-tiba ada yang calling gitu kan, ada yang colek gitu kalau dia sama-sama di kampus tersebut. It's very great gitu. Nah, sehubungan sekarang lagi buka BP ini gitu, beasiswa pendidikan Indonesia, ataupun baru ada pembukaan Pathway program gitu. Boleh dong dari Mbak Heni dan Mas Agus share info di teman-teman semua kayak gitu. Kenapa kalian tidak boleh melewatkan kesempatan 2 beasiswa ini? Silahkan. Mas Agus, saya dulu lah. Boleh. Kalau aku sih ya encourage teman-teman buat daftar dan buat tertarik dengan beasiswa ini, karena yaitu tadi kalau bisa dengar cerita kita tuh benar-benar pendampingan yang nggak main-main gitu ya, dan kita dapat kesempatan ini mungkin memang udah waktunya kita gitu ya. Jadi kalau ada kalian merasa memang sudah mampu, sudah siap dan bisa meluangkan waktu untuk menyiapkan semua administrasi gitu ya, dan kalian memang tertarik gitu ya, lebih baik just do it, lakukan. Dan itu benar-benar preparationnya nggak perlu terlalu khawatir gitu, karena pasti kalau kita ada niat ya, kita percaya pasti Tuhan kasih gitu jalan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kesempatan kita atau memang udah menjadi anugerahnya kita gitu kan. Jadi grab kesempatan itu sebisa kita mampu gitu. Betul. Dan menambahkan juga Bu Hendy tadi, kalau teman-teman merasa kan udah baca nih persyaratannya dari beberapa itu, kalau udah merasa meet the requirements, daftar gitu. Karena mungkin tahun depan akan beda lagi segmentasinya, begitu. Jadi kayak jangan sampai tahun ini dilewat karena nggak mau dulu, tahun depan kelewat gitu. Nah, karena memang kadang banyak beasiswa itu membatasi umur, kemudian juga tentang nilai bahasa Inggrisnya gitu. Ini kan kalau kita lihat semester tahun ini pathway-nya TOEFL ITP cukup 500 dan menurut saya itu cukup bisa dijangkau untuk dosen begitu. Karena nanti kan seiringnya akan dibantu persiapan bahasa untuk mencapai standar-standar tertentu dari kampusnya gitu. Iya, betul banget gitu. Karena nggak semua beasiswa itu karena kan ini sebenarnya adalah program yang di-create gitu sama Kemendikbudristek gitu ya, untuk lebih menjangkau ke dosen-dosen gitu, dosen-dosen baik PPG ataupun yang non LPTK kayak gitu, untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu dengan teman-teman yang reguler kayak gitu. Jadi ya bisa jadi tahun ini ada, tahun depan nggak ada misalnya. Jadi so manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, boleh dong untuk sebelum ini closing statement kita gitu, Mbak Heni dan Mas Agus,
ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada LPDP, Kemendikbudristek, dan mungkin saya teman LPDP yang karena teman-teman berdua ini salah dua awardee kayak gitu. Silakan. Oke, sebelumnya saya ngucapin thank you banget buat Kemenristek Dikti, USA, teman LPDP yang udah memberikan kesempatan ini buat saya dan buat teman-teman saya. Semoga program ini tetap ada dan terlebih untuk kita para dosen gitu, karena kita pengen berkembang dan kalau ada wadah untuk berkembang kesempatannya pasti kami akan grab kesempatan itu dan semoga program ini tuh membantu bukan saat ini saja tetapi memang berpikir untuk next generation ke depan, karena tentunya hasil ini kan kami sumbangsainya untuk bangsa Indonesia kan. Jadi tolong tetap ada program ini buat kami semua dan buat teman-teman kami yang tetap ingin untuk berkembang lebih baik lagi di pendidikan, terlebih untuk memajukan SDM Indonesia. Mas Agus ya. Bagus banget nih jawabannya. Takut nih saya nggak sebagus ibu nih jawabannya. Enggak lah. Oke, baik ya, terima kasih saya ingin ucapkan kepada Kemendikbudristek, kemudian Beasiswa Pendidikan Indonesia dan USAID teman LPDP yang sudah membantu proses kami, kemudian sampai saat ini mendukung studi kami di Amerika Serikat, karena memang kampus-kampus yang disarankan juga ditunjuk oleh BPI itu kampus-kampus yang bereputasi seperti itu, dan ini harapan saya juga semoga setelah saya mendapatkan mengenyam pendidikan selama 4 tahun atau 5 tahun di sana, saya bisa berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia seperti itu, karena saya sangat tertarik sekali dengan pendidikan di Amerika Serikat untuk S3-nya. Karena di Amerika Serikat itu tidak hanya by research gitu Mbak, karena ada coursework juga 2 tahun. Saya ingin berdiskusi dengan teman-teman dari negara-negara negara luar, supaya saya dapat insight juga apa sih yang bisa saya adaptasi yang cocok dengan konteks Indonesia seperti itu, sehingga pendidikan di Indonesia juga bisa lebih baik, lebih maju gitu dengan kontribusi saya yang akan saya berikan nantinya. Oke, aduh keren banget dan aku jadi terharu, ya ampun. Tapi yang menarik adalah kita nggak akan tahu ya tahun 2023 teman-teman itu masih di sebuah kota di Indonesia, gitu kan? Betul. Dan di tahun ini teman-teman akan menuju ke destinasi selanjutnya. Wow, ya kan? Itu sebuah perubahan yang sangat gitu. Ketika udah mengambil sebuah kesempatan dan itu langsung diambil. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman USAID teman LPDP, dan podcast kali ini akan kita akhiri. Dan kita ucapkan semua selamat kepada kedua awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia yang akan berangkat ke US University di summer dan di waktu fall ini, dan semoga studinya di sana, karena sebenarnya selamat dan semoga sukses. Amin. Ya, Karena tuntas. mereka akan mudah-mudahan ya insya Allah akan menyelesaikan studinya gitu sampai 4 sampai 5 tahun di sana. Congratulations. Thank you. Thank you. And say bye-bye to USAID teman LPDP teman-teman. Bye, good luck. Bye.